Jadi, filosofi adalah cabang ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu ini mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Nah, jadi selanjutnya, mengapa kita mengambil filosofi teras ini sebagai ajuan review kita? Alasannya yaitu karena pada generasi zaman milenial sekarang banyak manusia yang tidak bisa mengontrol emosi atau kemarahannya. Nah, sedangkan di dalam buku ini sendiri menjelaskan atau membahas tentang bagaimana manusia itu bisa mengatasi kemarahan itu sendiri. Nah, selanjutnya, adapun penulis dari buku ini sendiri ialah Henry Manapiring. Nah, adapun penerbit dari buku itu sendiri yaitu penerbit buku Kompes. Nah, pada tahun terbitnya sendiri yaitu pada tanggal 4 Januari 2019. Nah, jadi adapun jumlah dari halaman buku ini sendiri yaitu 344 halaman. Jadi, Henry Manapiring ini selain dari penulis filosofi teras, dia juga adalah tweet di akun dari Flutter. Nah, Henry ini dikenal di temannya itu sebagai orang yang sangat mudah stres. Ia memutuskan perlu mencari bantuan. Psikiater ia datangi. Hasil diagnosisnya, ia menderita major depressive disorder. Lalu ia bergeming untuk terapi obat-obatan sehingga membuat moodnya membaik. Namun, masa sih selamanya bergantung pada obat? Di tengah masa pengobatan, ia menemukan buku How to be a Stoic yang ditulis oleh Massimo Pigliucci. Sesudah baca buku Pigliucci, matanya terbuka dan menemukan jalan terapi tanpa obat. Ia menamai buku ini dengan nama Filosofi Teras. Ia mengindonesiakan stoicisme jadi filosofi teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Makna filosofi teras yang menjadi pertanyaan, makhluk apakah stoicisme alias filsafat teras ini? Kenapa pula dianggap bisa menyembuhkan penyakit akut seperti depresi dan gampang marah? Saat menyebut filsafat Yunani kuno, nama yang langsung terbit adalah Socrates, Aristoteles, dan Plato. Bicara filsafat biasanya membicarakan konsep-konsep abstrak seperti eksistensialisme, nihilisme, dan strukturalisme. Stoicisme atau biasa dikenal dengan filosofi teras, yang dimana sekarang itu sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, yang dimana ini dikenal pada zaman Yunani pada saat peperangan dan krisis. Tidak hanya itu, sekarang beban kita juga semakin berat, yang dimana kita sudah dilanda stres, yang dimana kita bisa dilanda stres karena misalnya tekanan dari bos yang selalu meminta hal-hal yang perfect, sedangkan kita tidak bisa memberikan hal-hal yang perfect untuk pelajar dan mahasiswa. Kita ditekan untuk mendapat nilai yang baik oleh keluarga. Belum lagi untuk mahasiswa kita ditekan untuk bagaimana cara kita untuk meraih gelar cum laude. Sedangkan tidak semua orang bisa mendapatkan gelar cum laude tersebut. Belum lagi tekanan dari dosen tentang skripsian, belum lagi tekanan dari teman-teman, belum lagi tekanan dari pacar. Itu semua adalah persoalan di dunia nyata. Filosofi teras ini memberikan kita solusi dari sebuah permasalahan-permasalahan tadi. Menurut Epictetus, yang dimana dia adalah filosofis pada zaman Yunani yang mengatakan bahwa ada hal-hal di bawah kendali tergantung pada kita, dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu tidak bergantung pada kita. Pada halaman 46, yang dimana maksud dari kata-kata tersebut ini adalah kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, karena itu yang bisa membuat kita bahagia. Di buku ini dijelaskan mengenai apa saja yang berada di bawah kendali kita dan apa saja yang tidak berada di bawah kendali kita. Yang sudah jelas tidak berada di bawah kendali kita, misalnya kondisi saat lahir, orang tua, jenis kelamin, dan juga cuaca, bencana alam, ataupun kondisi alam lainnya. Lalu, yang kita pikir berada di bawah kendali kita ternyata bukan, adalah pandangan orang lain terhadap diri kita ternyata tidak berada di bawah kendali kita. Reputasi, kekayaan, dan juga kesehatan juga tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kita bisa saja berusaha untuk tetap hidup sehat dan menjadi kaya, tetapi tidak ada yang menjamin bahwa kita akan hidup sehat dan menjadi kaya untuk selama-lamanya. Yang bisa kita kendalikan adalah pertimbangan, keinginan, tujuan, serta segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan.
filosof Stoa menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak rasional. Contoh kecilnya, ketika di jalanan terjadi macet, kita merasa marah-marah. Namun, marah-marah itu tidak akan mengeluarkan kita dari kondisi macet tersebut. Sebelum mengenal Stoa, Henry ketika macet akan marah dan kesal. Tetapi pada saat ini, ia akan memanfaatkan waktu tersebut seperti membaca e-book ataupun menyelesaikan pekerjaan kantornya sedikit. Dulu sampai